Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Sana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakirana Fajriya dengan NIM 12540100150. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang terhormat, dosen pengampu 1 mata kuliah retorika, Bapak Dr. Haji Abdul Mujib SAG MAG. Dan yang terhormat, dosen pengampu 2 mata kuliah retorika, Ibu Dr. Zaura Silviana M. Ahum. Baik semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato retorika rekreatif dengan judul Seni Menunda-Nunda dan Keajaiban SKS atau Sistem Kebut Semalam. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih karena kalian semua sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini, duduk manis dan mendengarkan saya berbicara. Saya tahu beberapa dari kalian mungkin punya tumpukan tugas, cucian yang belum kering, atau series Netflix yang belum selesai ditonton. Tapi kalian memilih di sini. Terima kasih banyak. Hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Sebuah bakat terpendam yang hampir dimiliki oleh seluruh umat manusia. Namun jarang sekali ditulis di dalam CV atau resume kerja. Bakat itu adalah menunda-nunda pekerjaan. Ada sebuah istilah keren untuk ini, namanya prokrastinasi. Terdengar seperti istilah ilmiah yang keren ya, padahal aslinya ya cuma malas saja, tapi versi yang lebih elegan. Hayo jujur, siapa yang di sini kalau punya tugas atau punya proyek yang tenggang waktu, masih bulan depan langsung dikerjainnya hari itu juga? Mungkin ada 1 atau 2 orang, dan kita semua sepakat untuk mencurigai kalau mereka adalah robot. Bagi manusia biasa seperti saya dan mungkin sebagian besar dari kalian, kalender itu punya fungsi yang unik. Kalau ada tugas dikumpulkan tanggal 30, maka di otak kita tanggal 1 sampai tanggal 28 itu statusnya adalah libur nasional. Baru nanti tanggal 29 malam otak kita tiba-tiba menyalakan alarm tanda bahaya. Menunda-nunda itu sebenarnya adalah sebuah proses psikologis yang sangat kompleks dan menarik untuk dibahas. Nah, ada fasenya. Fase pertama adalah ketenangan yang hakiki. Ini tuh terjadi saat kita baru menerima tugas. Jarak ke deadline masih jauh. Kita merasa dunia ini begitu indah. Otak kita akan berkata, gampang, masih lama, santai dulu nggak sih? Selanjutnya itu fase kedua, alibi produktif. Ini fase yang paling lucu. Kita tahu kita harus kerja, tapi kita malah melakukan hal lain yang sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi membuat kita merasa sibuk. Contohnya, mau ngetik tugas tapi tiba-tiba ngerasa meja belajar berdebu banget. Akhirnya kita malah kerja bakti bersihin kamar, bersihin baju berdasarkan warna, sampai memandikan kucing tetangga. Kita menunda, tapi sambil bersih-bersih, jadi rasanya nggak berdosa-berdosa amat. Fase ketiga adalah panik dan munculnya keajaiban. Ini adalah fase puncaknya. Biasanya terjadi beberapa jam sebelum deadline. Di fase inilah sebuah fenomena supranatural terjadi. Fenomena itu bernama The Power of Kepepet atau SKS, Sistem Kebut Semalam. Keajaiban The Power of Kepepet. Mari kita jujur, berapa banyak dari kita yang baru mengeluarkan potensi terbaik kita justru saat waktu kita tinggal sedikit. Ketika waktu tinggal 3 jam lagi, tiba-tiba otak kita yang tadinya lemot berubah menjadi prosesor komputer berspesifikasi tinggi. Jari-jari kita di atas papan tik laptop bergerak secepat kilat, bahkan mengalahkan kecepatan mengetik seorang sekretaris profesional. Ide-ide yang tadinya buntu selama 2 minggu mendadak mengalir deras seperti air terjun. Di saat itulah kita sadar, ternyata kita ini bukan malas,
Tapi kita cuma butuh sedikit adrenalin. Kita adalah tipe orang yang tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Tapi kita baru bisa bekerja kalau ditekan habis-habisan oleh waktu. Tapi setelah tugas itu selesai, dikirim tepat 2 menit sebelum sistem ditutup, apa yang kita lakukan? Kita bersandar di kursi, memegang dada yang berdebar-debar, lalu berjanji pada diri sendiri dengan kalimat sakral, sumpah demi apapun tugas berikutnya gue gak akan nunda lagi. Dan tebak apa yang terjadi di tugas berikutnya? Ya, kita ulangi lagi dari fase pertama. Begitu terus sampai kutub utara mencair. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya menunda-nunda itu tidak selamanya buruk. Kadang-kadang menunda itu adalah cara otak kita istirahat. Di dunia yang bergeraknya cepet banget ini, dimana kita dituntut untuk selalu produktif setiap detik, menunda pekerjaan itu kadang jadi bentuk rebel atau pemberontakan kecil kita terhadap sistem. Lagi pula ada riset yang saya cari-cari sendiri alasannya supaya merasa benar bahwa orang yang suka menunda itu sebenarnya adalah orang-orang optimis. Kenapa? Karena kita selalu percaya bahwa diri kita di masa depan akan lebih hebat dan punya waktu lebih banyak daripada diri kita yang sekarang. Kita selalu optimis kalau besok pagi kita bakal punya energi yang lebih besar. Meskipun kenyataannya besok pagi kita tetap saja bangun kesiangan dan mengeluh hal yang sama. Jadi, untuk teman-teman sesama alumni Universitas Sistem Kebut Semalam, jangan berkecil hati ya, Anda tidak sendirian. Kita adalah komunitas global yang sangat besar. Namun, tentu saja sebagai penutup, saya tidak sedang mengajak kalian semua untuk menunda pekerjaan setelah keluar dari ruangan ini. Bagaimanapun juga, tidur nyenyak tanpa bayang-bayang deadline di jam 3 pagi itu rasanya jauh lebih nikmat daripada sensasi menang taruhan di menit-menit terakhir. Kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan hari ini, tapi kalau memang belum sanggup, ya sudah, besok pagi kan masih ada waktu. Asal jangan besoknya itu tahun depan saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing dan selamat menunda pekerjaan kalian yang berikutnya dengan tenang. Bye semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.